Halo, kumaha damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 orang anak di Rangge Mekar, Kota Bogor tertimpa material longsor dari tembok penahan tebing. 1 tewas, sedangkan 2 anak lainnya luka-luka. Protes karena harga kedelai yang terus naik mencapai Rp14.600 per kilogram. Perajin tahu tempe se-Jawa Barat mogok produksi selama 3 hari. Ramai diberitakan tumpukan sampah di pinggir jembatan Sungai Ciasem, Subang dibersihkan Ormas bersama anggota TNI Polri. Pertama, sebuah peternakan ayam berlantai 3 di Kampung Cilawu, Desa Kolot, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut terbakar. Pemilik peternakan rugi hingga miliaran rupiah karena belasan ribu ekor ayam mati terpanggang. Kebakaran ini terjadi pada Kamis pekan kemarin saat sejumlah pegawai tengah mengurus ribuan ayam ternak. Tiba-tiba muncul percikan api dari salah satu kabel listrik yang kemudian api merembet ke bagian dinding kandang ayam. Karena kandang terbuat dari material yang mudah terbakar, api sulit dipadamkan dan dengan cepat menyebar ke area kandang lain. Pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit mobil untuk membantu proses pemadaman api. 1 orang warga yang membantu memadamkan api mengalami luka bakar ringan. Hujan deras menyebabkan bencana longsor dan tanah bergerak di Ciamis dan Tasikmalaya. Di Ciamis, tebing penyangga tembok setinggi 5 meter longsor mengancam 2 rumah warga dan pengguna jalan. Sedangkan di Tasikmalaya, longsor dan tanah bergerak merusak 2 rumah warga dan mengancam bangunan sekolah dasar. Setelah diguyur hujan seharian, tembok penahan tebing (TPT) di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis longsor. Akibatnya 2 rumah yang berada di bibir tebing ikut terancam tergerus longsor pada Sabtu pekan kemarin. Menurut pemilik rumah, Emma, longsor disebabkan pemindahan letak saluran air atau drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Saluran air yang semula berada di seberang jalan dipindahkan ke depan rumahnya, sehingga mengakibatkan air mengikis pondasi TPT menyebabkan kirmir longsor. Dulu mah kan ada pembuangan airnya di sebelah atas ke ini Pak, sebelah seberang. Kalau sekarang PU tuh bikin saluran air ke sini, jadi kalau hujan besar dari atas semua ke sini, terus kan pondasi yang kirmir jalannya habis terkikis sama air, jadi pondasi saya yang tergerus. Gitu. Hari berikutnya, longsor kembali terjadi dan merambat ke tebing yang berada di samping. Bahkan tembok tebing sudah retak dan harus ditopang menggunakan bambu. Selain mengancam 2 rumah warga, longsor juga mengancam pengguna jalan jika terjadi longsor susulan. Penghuni 2 rumah yang terdampak kini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara longsor dan tanah bergerak yang melanda jalan penghubung antar kecamatan di Tasikmalaya terus meluas. Lebar badan jalan yang semula 5 meter kini hanya tinggal 1 meter. Jalan terpaksa ditutup karena cukup berbahaya jika dilewati kendaraan. Selain itu, bencana longsor dan tanah bergerak yang terjadi di Desa Giri Kencana, Kecamatan Parung Ponteng pada Jumat pekan lalu menggerus bagian dapur salah satu rumah warga. Total ada 3 rumah warga yang terdampak. 1 rumah tergerus longsor, 1 rumah ambruk, dan 1 rumah yang berada di bibir tebing terancam. Seluruh keluarga yang rumahnya terdampak memilih mengungsi ke tempat yang aman. Itu rumah runtuh itu karena terjadi pergerakan tanah terus, sehingga jam 7 itu rumah langsung ambruk ya? Ambruk gitu. Jadi ada berapa rumah yang terdampak, Pak? Terdampak 3 rumah ya? 3 rumah. Yang terancam Pak sekarang ada berapa? Terancam ini termasuk ini ada sekolahan nih yang paling utama, yang paling saya takutkan karena ini untuk pendidikannya. Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Negeri Parung Pontang, Tasikmalaya untuk sementara waktu dihentikan karena bangunan sekolah terancam longsor. Pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan Tasikmalaya bersepakat proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online.
Gedung sekolah bisa dipergunakan kembali namun menunggu rekomendasi dari pihak BPBD. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. 2 unit mobil tertimpa batu besar di Jalan Cadas Pangeran Sumedang. Sedangkan di Tasikmalaya, seorang pengendara sepeda motor tertimbun rumpun bambu yang longsor. Meski demikian, tak ada korban yang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Tiga buah batu berukuran besar longsor dari tebing dan menimpa 2 unit mobil yang sedang melintas dari arah Bandung ke Sumedang di Jalan Raya Cadas Pangeran, Desa Ciherang, Kabupaten Sumedang. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu siang pekan lalu, sekitar pukul 3:30 sore. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian terkejut. Mereka membantu evakuasi pengemudi dan penumpang untuk keluar dari dalam mobil. Setelah penumpang dan pengemudi dievakuasi, 2 unit mobil yang tertimpa batu dipindahkan ke bahu jalan. Pak, kalau kendaraan yang ketimpa tuh arahnya dari mana, Pak? Dari Bandung ke Sumedang. Dari Bandung ke Sumedang. Ya. Terus waktu kejadian kondisi macet apa gimana? Enggak, biasa aja. Kalau kondisi cuaca? Cerah gini. Cerah ya, nggak hujan apa ya? Ya nggak hujan. Pihak kepolisian mencatat, total ada 9 penumpang dari 2 mobil yang tertimpa batu. 3 diantaranya merupakan anak kecil, sedang 1 orang mengalami patah tulang di bagian kaki. Seluruh korban dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang untuk diperiksa secara medis. Menurut pengakuan salah satu korban, ia sempat mendengar suara gemuruh sebelum batu besar menimpa mobil yang dikendarainya. Oh iya, saya sebenarnya jalan pelan-pelan sih, cuman tiba-tiba saya dengar suara gemuruh. Ternyata ada batu ya dari atas nimpa kendaraan mobil saya. Ada 6 orang. Bagian apa yang kena aja, Pak? Sebelah kiri. Sebagai Ya, pintu sebelah kiri, pintu tengah sebelah kiri. Proses evakuasi batu berukuran besar yang masih berada di badan jalan dilakukan petugas gabungan hingga malam hari. 2 alat berat disiagakan di lokasi untuk membantu proses evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan cara menyingkirkan batu dari tengah jalan, kemudian batu besar dipecah menjadi bagian kecil. Rencananya tim gabungan akan memeriksa kondisi jalan dan tebing, menyelidiki penyebab terjadinya longsor. Mereka akan melakukan mitigasi agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Jadi salah satu upaya yang dilakukan bersama dari beberapa pihak terkait, yang pertama tentunya agar arus lalu lintas yang melewati jalur utama ini bisa dilewati terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tadi sudah koordinasi juga dengan saya terkait dari BPBD dan juga dari Kementerian PU akan dilakukan asesmen terhadap situasi kondisi di jalan dan juga tebing ini, sehingga akan ditindaklanjuti dengan segera upaya-upaya mitigasi yang diperlukan ataupun upaya-upaya rekayasa konstruksi yang di sini sehingga jalur ini aman. Minggu pagi Jalan Raya Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang kembali normal. Lalu lintas dari arah Bandung menuju Cirebon atau sebaliknya kembali bisa dilalui oleh kendaraan. Meski demikian, pengguna jalan yang hendak melintas diimbau selalu waspada. Sementara di Tasikmalaya, seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas di Jalan Tasikmalaya Garut tertimbun rumpun bambu yang longsor. Sejumlah warga bergegas menyelamatkan korban yang terjebak di bawah rumpun bambu. Setelah beberapa menit tertimbun, korban bernama Chandra akhirnya bisa dievakuasi dan nyawa korban selamat. Usai menyelamatkan korban, tim gabungan dari polisi, TNI, BPBD, serta Dinas Pekerjaan Umum langsung memindahkan material bambu dan tanah sehingga jalan bisa kembali dilalui kendaraan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Luapan Sungai Citandui sempat merendam jalan nasional di Kabupaten Pangandaran Kamis pekan lalu. Meski air yang merendam jalan sudah berangsur surut, namun ratusan hektar sawah di Padahayang, Padahayang masih terendam banjir. Hujan deras yang terjadi di hulu Sungai Citandui pada Kamis pekan kemarin sempat merendam jalan nasional di Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Ketinggian air yang mencapai 60 cm membuat jalan nasional hanya bisa dilalui oleh mobil berukuran besar. Sedangkan sepeda motor yang nekat melintasi banjir mengalami mogok.
pengendara sepeda motor yang ingin melaju ke Pangandaran dan Cilacap terpaksa menunggu banjir surut karena tidak ada jalan alternatif lain. Sejumlah anggota polisi bersiaga di lokasi banjir untuk mengatur lalu lintas dan menolong pengendara yang mogok. Sekalipun di sini hujannya kecil, tapi dampaknya cukup besar ya, karena Sungai Citandui meluap. Ya, Sungai Citandui meluap sampai saat sekarang, dari hari kemarin belum surut. Nah, untuk sementara sekarang kendaraan ya hanya bisa dilalui oleh roda 4, itu juga yang besar ya, yang kecil untuk dipikirkan ulang karena banyak yang mogok demikian. Hingga Minggu pagi, ketinggian air berangsur surut. Jalan nasional sudah mulai dilalui kendaraan. Banjir yang merendam Jalan Nasional Kali Pucang Pangandaran justru dimanfaatkan warga setempat untuk mengais rezeki. Mereka menyediakan gerobak untuk membantu pengendara sepeda motor melewati banjir. Ketinggian air yang mencapai 60 cm membuat pengendara sepeda motor memilih menggunakan jasa tersebut dengan membayar upah Rp20.000 hingga Rp50.000. Nggak taunya pas pulangnya tadi nggak bisa lewat motor gitu. Berarti terpaksa harus naikin ke roda. Oh mati. Itu jauh nggak dari tadi naik gerobak sampai sini ya? Oh ya. Selain merendam jalan nasional, luapan Sungai Citandui juga merendam 400 hektar area sawah di Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Bahkan hingga Minggu pagi banjir belum surut, karena hulu Sungai Citandui masih diguyur hujan deras. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. 3 anak di Rangga Mekar, Kota Bogor tertimpa material longsor dari tembok penahan tebing saat sedang bermain di sungai Kamis siang pekan lalu. 1 orang tewas, sedangkan 2 anak lainnya luka-luka. Warga berupaya mengevakuasi 3 orang bocah yang tertimpa material longsor dari tembok penahan tebing di Kampung Cipinang, Kelurahan Rangga Mekar, Kota Bogor. 1 orang korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sedang 2 bocah lainnya terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kejadian ini berawal dari 3 orang korban yang masih anak-anak sedang bermain di area bekas longsoran untuk mencari ikan. Namun salah satu korban menggeser bongkahan beton yang sedang diperbaiki hingga akhirnya tebing longsor dan menimpa ketiganya. Mereka ini bermain di lokasi pasca longsoran. Di lokasi longsoran yang memang sedang dikerjakan, diperbaiki ya, akan diperbaiki. Nah, tentunya adalah ini musibah. Sebelumnya ketiga korban sudah diperingatkan oleh warga setempat tidak bermain di area bekas longsor karena dinilai membahayakan. Namun peringatan itu tidak dihiraukan oleh korban. Ya udah sering larang, makanya jangan main di situ kalau jam 12 jam. Tetap aja dia ngeyel. Jawabnya bodoh teuing, jawabnya gitu, ayo orang Sunda kan. Ya terserah kamu lah. Usai dievakuasi, jasad korban yang meninggal dunia langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU yang tidak jauh dari rumah duka. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.